Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa evolusi primata. Adapun kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Putri Farestia, Nancy, dan Surya. Langsung saja masuk ke materi pertama mengenai evolusi primata. Evolusi primata merupakan salah satu contoh evolusi dengan data yang cukup lengkap. Teori evolusi yang hanya didasarkan atas adanya fosil tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, untuk mempelajari evolusi suatu organisme, biasanya para ahli menggunakan data suatu organisme yang masih hidup hingga kini. Dalam hal ini, yang dilakukan para ahli ialah melihat perubahan struktur dari organisme yang paling erat hubungan kekerabatannya dengan organisme sasaran yang diteliti. Dengan mengaitkan perubahan-perubahan suatu ciri, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang terdapat pada masa silam. Dalam hal ini, digunakan pendekatan pada golongan primata. Primata muncul sekitar 70 juta tahun yang lalu seiring dengan punahnya dinosaurus. Setidaknya itulah fosil tertua yang pernah ditemukan dari primata. Sekarang ordo primata dibagi menjadi 2 subordo, yakni Prosimian meliputi lemur dan tarsius, dan Arthropoid, kera, monyet, manusia. Prosimian yang dahulu mendominasi primata sekarang semakin tersingkir dan akhirnya menjadi endemik beberapa daerah seperti Madagaskar. Dengan pemisahan garis filogenetik, maka cabang dari Arthropoida ada 3, yaitu monyet, kera, dan hominid atau manusia. Monyet pertama muncul kira-kira 50 juta tahun yang lalu. Awal mulanya, monyet dunia baru muncul dari cabang primata kuno, dan belakangan monyet dunia lama berevolusi sebagai garis keturunan terpisah. Garis keturunan yang tersisa setelah pemisahan monyet disebut garis hominoid. Awal mulanya, primata mengadaptasikan kehidupan arboreal. Sendi bahu yang sangat fleksibel pada monyet dan kera memudahkan mereka untuk berayun-ayun dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Tipe lokomasi seperti itu disebut brachiasi, dari kata Latin brachia atau brachium untuk lengan. Modifikasi lainnya adalah pergeseran mata ke tengah wajah, sehingga citra dari kedua mata dapat menempuk di tengah dan menghasilkan citra yang lebih baik. Kebanyakan primata memiliki pegangan tangan dan kaki yang kuat dan fleksibel. Namun, kemampuan itu telah tereduksi hampir 100% pada primata bipedal yang plantigrat seperti umat manusia. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai perkembangan primata primitif ke primata maju. Hubungan antara tulang vertebrata dan tengkorak mengalami perubahan yang berangsur-angsur menuju titik berat tengkorak. Mula-mula hubungan ini terdapat di bagian tepi menjadi tepat berada di bawah. Perubahan ini diikuti dengan perubahan cara berjalan dari 4 kaki menjadi 2 kaki. Kemudian bola mata pada organisme non-primata tidak mempunyai tulang yang meliputinya. Tetapi pada kera dan manusia, mata sudah sepenuhnya terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa mata menjadi organ yang sangat penting. Selain itu, dapat pula dilihat bahwa mata yang menghadap ke samping menjadi berangsur-angsur menghadap ke depan. Penglihatan pun berubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan kemampuan melihat warna meningkat dari hitam putih untuk membedakan gelap dan terang menjadi mampu melihat hampir semua spektrum warna. Kemudian ujung jari bercakar berangsur-angsur berubah menjadi kuku. Sedangkan hal ini terlihat bahwa tupai mempunyai cakar, sedangkan primata lebih lanjut mempunyai kuku yang tebal, dan akhirnya manusia mempunyai kuku yang tipis. Cakar mula-mula digunakan untuk mengais makanan. Dengan berubahnya cara hidup dari hidup di tanah menjadi hidup arboreal, maka cakar menjadi mengganggu kemampuan bergerak dengan cepat di atas pohon. Kehidupan arboreal lebih membutuhkan kemampuan arboreal lebih membutuhkan kemampuan untuk memegang.
Kemudian selanjutnya kehidupan arboreal menyebabkan fungsi tangan lebih penting daripada kaki. Hal ini terlihat pada bangsa kera yang memiliki tangan yang lebih panjang dan lebih kuat daripada kaki. Kemudian volume otak mengalami perubahan yang pesat. Faktor ini sangat nyata terlihat pada golongan kera atau sampai manusia. Australopithecus hanya mempunyai volume otak 600 cc, sedangkan manusia modern sekitar 2 kali lebih besar. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai data genetika molekuler fosil primata. Pendekatan molekuler dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas California tahun 1987. Mereka mengemukakan hasil analis ADN mitokondria yang menunjukkan bahwa ADN mitokondria manusia yang paling primitif adalah wanita karena ADN mitokondria diturunkan dari pihak ibu, terdapat di Afrika. Meskipun data molekuler sangat cocok dengan data fosil, namun data yang masih ada belum cukup memastikan asal-usul manusia. Teori lain menyatakan bahwa manusia pertama mungkin adalah suatu hibrid antara manusia primitif atau Homo erectus dan Homo habilis dan Homo neanderthalensis dan dihasilkan manusia modern yang hidup sampai sekarang. Pendapat lain juga mengatakan bahwa asal-usul manusia terjadi di Afrika dan Asia. Ada pula kemungkinan yang jauh lebih kecil yakni di Eropa dan Australia. Pendapat ini didasarkan pada fosil Homo erectus dan Homo sapiens. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang owa Jawa. Owa Jawa dengan nama ilmiah Hylobates moloch merupakan jenis primata dari suku Hylobatidae. Spesies ini hidup secara eksklusif di Pulau Jawa, Indonesia saja. Menurut Kepler 1987, seperti yang dikutip dari Anton Rio 2010, owa Jawa merupakan satu-satunya jenis kera kecil yang terdapat di Pulau Jawa. Menurut Joly dan Haimov, seperti yang dikutip dari Conservation International Indonesia, klasifikasi ilmiah owa Jawa ialah filum Chordata, anak filum Vertebrata, kelas Mamalia, bangsa Primata, anak bangsa Arthropoida, induk suku Hominoida, suku Hylobatidae, marga Hylobates, dan jenis Hylobates moloch Audeberg. Selanjutnya yaitu ada Macaca fasciolaris atau monyet ekor panjang. Menurut Kurland tahun 1973, dalam Pamungkas 2001, perbandingan ekor dan tubuh merupakan suatu ciri khusus secara morfologi yang dapat digunakan untuk membedakan antara Macaca fasciolaris dengan macaca jenis lainnya. Dan ukuran tubuh yang kecil berwarna coklat dengan bagian perutnya berwarna lebih muda, seringkali berwarna keputih-putihan yang jelas pada bagian muka. Pada monyet-monyet yang belum dewasa sering memiliki jambang mengelilingi muka, walaupun tidak terpisah secara nyata pada Macaca nemestrina. Selanjutnya yaitu ada Macaca nemestrina atau monyet ekor pendek, atau biasa kita sebut dengan beruk. Monyet ini berbadan besar, tegap, dan dimorfisme seksual yang tampak jelas, yaitu terdapat perbedaan yang jelas antara jantan dan betina. Di antara semua jenis monyet, warna jenis dari beruk ini sangat bervariasi. Selanjutnya yaitu ada Presbylis melaloipos atau simpai. Monyet ini berukuran sedang sampai besar dengan kepala bulat, hidung pesek, dan perut yang besar. Memiliki ekor yang lebih panjang dari ukuran kepala dan badannya. Rambut yang menutupi tubuhnya cukup panjang dan tebal, dan yang berada di kepala membentuk jambul berujung runcing, alis meremang kaku mengarah ke depan. Nah, selanjutnya yaitu ada Trachypithecus auratus atau biasa disebut dengan budeng. Monyet ini mempunyai warna rambut hitam diselingi dengan warna keperak-perakan.
Bagian ventral berwarna kelabu pucat dan kepala mempunyai jambul. Anak lutung yang baru lahir berwarna kuning, jingga dan tidak berjambul. Setelah meningkat dewasa, warnanya berubah menjadi hitam kelabu. Selanjutnya yaitu ada Hylobates syndatylus atau biasa kita sebut dengan siamang. Siamang adalah sejenis kera yang memiliki rambut panjang dan kasar, hitam seluruh kecuali di sekeliling muka dan dagu. Tangan lebih panjang dari tubuhnya, kaki pendek tetapi besar, ukuran badan secara keseluruhan adalah paling besar dari semua spesies yang ada. Selanjutnya itu ada Hylobates agilis atau biasa kita sebut dengan unco. Pada kera jenis ini, pergelangan dan jari tangan maupun kakinya berwarna hitam. Biasanya warna tersebut lebih gelap dari warna tubuhnya yang kadang-kadang berwarna coklat gelap. Pada punggung terdapat rambut berwarna putih. Jantan mempunyai lengkungan putih yang lebih jelas di sekelilingnya jika dibandingkan dengan betina. Baiklah, yang selanjutnya itu perbedaan monyet dan kera. Perbedaan monyet dan kera ini terletak pada tingkat kecerdasan mereka. Monyet lebih mirip dengan promosian primitif dalam hal kapasitas dan kemampuan otak. Kera lebih mendekati kerabatan yaitu manusia. Mereka mampu mempelajari bentuk-bentuk bahasa isyarat, menggunakan peralatan dan memperlihatkan adanya kemampuan memecahkan masalah. Diyakini bahwa kera, khususnya simpatis, gorila dan orang utan lebih banyak mirip dengan manusia dibandingkan dengan monyet. Selanjutnya itu manusia fosil. Manusia fosil atau manusia purba ini merupakan makhluk hidup yang mendiami bumi ribuan tahun yang lalu sebelum tulisan ditemukan. Keberadaan manusia purba ini diketahui melalui peninggalan mereka berupa fosil, sisa tulang berulang, dan artefak. Secara umum terdapat 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Yang pertama yaitu Meganthropus. Meganthropus ini ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941. Meganthropus ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat, berbadan tegap dan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, dan yang terakhir tidak berdagu. Yang selanjutnya itu Pithecanthropus. Pithecanthropus berasal dari bahasa Latin yaitu Pithecanthropus artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Fosil Pithecanthropus ini berupa tengkorak anak-anak ditemukan oleh Andojo yang bekerja di bawah von Koenigswald di Kepulang Lagen sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Meganthropus ini yang pertama itu Pithecanthropus mojokentensis, yaitu manusia kera dari Mojokerto. Manusia kera dari Mojokerto ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama berbadan tegap, tinggi badan 18 tinggi badan itu 165 sampai 180 cm, alat pengunyah yang kuat, tulang kening tebal, menonjol dan lebar sampai ke pelipis, terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala, isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc, dan terakhir yaitu belum memiliki tulang dagu. Selanjutnya yaitu Pithecanthropus erectus. Manusia ini ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bangawan, Solo. Fosil yang ditemukan saat itu berupa bagian atas tengkorak, tulang rahang, dan tulang kaki. Pithecanthropus erectus ini mempunyai ciri-ciri
Yang pertama yaitu mempunyai bentuk tubuh yang tegap. Yang selanjutnya itu tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Pada bagian belakang kepala manusia bentuknya lebih menonjol, mempunyai bentuk dagu yang lebih kecil dengan rahang menonjol ke depan. Selanjutnya itu mempunyai volume otak sekitar 900 cc, dan yang terakhir yaitu mempunyai bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet. Yang selanjutnya itu Pithecanthropus soloensis. Manusia purba ini ditemukan Vancouver, Open North, dan terhal di Ngandong dan Sangiran, tepi Bengawan Solo antara 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingginya sekitar 165 hingga 180 cm. Tulang keningnya menonjol dan tebal. Hidungnya lebar, rahang bawahnya kuat, tulang pipi yang kuat dan menonjol, dan yang terakhir pemakan tumbuhan dan kerap berburu hewan untuk dijadikan santapan. Yang selanjutnya itu Homo, manusia purba Homo. Manusia ini paling muda dibandingkan dengan jenis lainnya. Fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh von Richthofen di Walchak. Kemudian dilanjutkan oleh Eugène Du Bois. Ciri-ciri manusia Homo ini adalah memiliki muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi menonjol atau semenonjol jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang, dan diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Terdapat 3 golongan manusia Homo, yaitu Homo vagiensis, Homo soloensis, dan juga Homo floresiensis. Homo floresiensis ini atau dikenal dengan manusia purba pada zaman itu yaitu manusia kerdil.